Ya, apa yang dilakukan oleh keluarga di Amerika Serikat yang telah saya tampilkan dan juga mungkin banyak sekali jutaan keluarga di belahan dunia juga membutuhkan hal yang sama. Mereka butuh keluar, menghirup udara segar dan juga mungkin tidak terlalu nyaman dan juga betah setelah berminggu-minggu berada di dalam rumah. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita juga diimbau untuk tetap belajar di rumah, ibadah di rumah dan juga bekerja di rumah. Tetapi bagaimana cara Anda untuk mengurangi beban pikiran yang saat ini mungkin sudah menghantui Anda di rumah? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Linda Setiawati yang telah bergabung dengan saya melalui sambungan Skype. Selamat pagi Mbak Linda. Selamat pagi Linda, kayaknya saya panggil Linda aja lebih enak ya. Boleh, Mas Robert, boleh juga panggil saya dengan Linda. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Dirasakan oleh warga, pasti jutaan orang di dunia, di Indonesia pasti merasa khawatir. Karena kita di rumah bukan dalam mood liburan, kita di rumah bukan mood istirahat, tapi kita di rumah dalam mood untuk menghadapi penyebaran wabah. Kira-kira apa sih pikiran-pikiran beban mental, psikologis yang dapat menghantui di saat-saat masa seperti sekarang? Oke. Pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa sebenarnya wajar kalau misalnya orang-orang yang banyak tinggal di rumah kemudian merasakan perasaan tidak nyaman, cemas, gitu ya, dengan kondisi yang terjadi saat ini. Apalagi sekarang ada pembatasan dihimbau untuk tinggal di dalam rumah. Tapi kemudian kita harus paham juga bahwa stres itu, perasaan tidak nyaman yang kita rasakan itu adalah hal yang sangat bisa kita kelola. Pertama yang paling bisa kita lakukan adalah dengan membentuk mindset positif kita. Dan kita mengembangkan yang kita sebut sebagai growth mindset. Jadi walaupun kondisinya seperti itu tidak menyenangkan, tapi kemudian kita bisa belajar untuk terbuka dengan perubahan, kemudian melihat masalah yang ada ini sebagai tantangan. Misalnya kita bisa lihat kesempatan bekerja dari rumah ini adalah sebuah berkah. Bisa meluangkan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga misalnya. Oke, stress management kuncinya sekarang. Tetapi bagaimana kita masyarakat pada umumnya mempunyai pikiran yang positif kalau keadaannya sangat-sangat tidak positif? Bagaimana kondisi kesehatan terdampak, sosial terdampak, ekonomi sangat terdampak. Nah, bagaimana memunculkan pikiran-pikiran sehat? Kita harus ingat, Mas, pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi kita harus bedakan mana hal-hal yang bisa kita kontrol, mana hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa fokuskan sekarang dalam kondisi seperti ini adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya kalau misalnya kita harus stay di rumah, kemudian kita harus cari cara berkreasi, berinovasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa produktif di rumah? Bahwa ketika kita stay di rumah, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, bekerja dari rumah, belajar bersama anak-anak dari rumah, melakukan hal-hal lain. Itu bisa kita lakukan. Gitu. Oke. Mungkin anak-anak kemudian masih belum terlalu memahami ya seberapa menakutkannya dunia di luar sana. Ibu, saya ingin berbicara mengenai orang dewasa. Orang dewasa yang sekarang biasanya bekerja, beraktivitas, sekarang merasa kurang produktif dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Pendapatannya juga berkurang, pekerjaan juga berkurang. Ini kan akan memunculkan beban pikiran tersendiri bagi orang tua dalam hal ini. Iya, betul. Yang tadi saya bilang bahwa kemudian yang kita harus pahami adalah bagaimana berpikir, membentuk positif mindset-nya. Gitu. Jadi ketika misalnya memang tidak ada pendapatan berkurang, tapi kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Yang tadinya mungkin untuk bersama dengan anak-anak saja menjadi hal yang sangat sulit, karena kita punya banyak waktu bisa bersama dengan mereka, meluangkan waktu bersama dengan mereka, melihat perkembangan mereka bersama-sama, dan waktu aktivitas bersama dengan mereka. Yang paling penting adalah kita mencari cara untuk bisa produktif di rumah, membuat jadwal, mencari banyak hal yang bisa kita coba, rutinitas baru, itu juga penting. Oke, kira-kira seperti apa konkretnya? Ada tidak kemudian trik-trik yang permainan yang berguna dari sisi psikologis atau aktivitas yang berguna, walaupun sangat simpel dilakukan untuk dapat membunuh rasa bosan dan juga mungkin merasa tidak nyaman karena tidak produktif? Oke, bisa banyak sih, beragam. Misalnya untuk anak-anak kita bisa banyak sekali saya menemukan ada panduan-panduan atau misalnya ide-ide games yang bisa dibuat secara sederhana. Misalnya dari bahan-bahan yang ada di rumah, kemudian bermain misalnya tebak kata bersama, atau misalnya tadi keluar bersama-sama ketika misalnya ke taman, memperkenalkan lingkungan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, dengan tetap menjaga jarak itu juga bisa. Gitu. Jadi sekarang apalagi akses online banyak yang diberikan secara gratis, saya rasa itu bisa menjadi salah satu resource kita untuk mendapatkan banyak sekali cara
Baik itu untuk anak kecil kita bermain bersama, untuk orang dewasa pun kita bisa melakukan banyak hobi baru, berolahraga pun sekarang juga bisa dari rumah Mas. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dan kita gunakan dari resource yang ada. Baik, itu pilihan-pilihannya. Terima kasih Linda telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia.